Ya, selamat pagi Coach Putin. Selamat pagi, Pak Ade. Bagaimana Malang kabarnya? Ya, zona hitam. Iya, ini kayaknya berat ini. Ya, kabarnya Malang zona hitam. Hujan Masih deras hujan deras setiap ya. hari. Malam minggu sibuk apa Bu ini? Saya sekarang ya mempersiapkan tugas-tugas itu, PR-PR yang belum terselesaikan. Malam minggu mempersiapkan tugas-tugas. Ya, Biasa. Baik Bu, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Nah, mungkin perlu saya jelaskan sedikit, coaching ini adalah proses memfasilitasi tujuan Ibu ya. Kemudian juga memperjelasnya, kemudian menemukan langkah terbaik dari sumber daya yang kira-kira nanti diperlukan. Apa Ibu bersedia ya dan siap? siap, Coach. Oke. Selama sesi coaching ini, saya akan mendukung dan mendengarkan Ibu, kemudian juga bertanya-tanya. Kemudian saya juga berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Ibu. Apa Ibu berkenan? Siap. Nanti di sela-sela sesi coaching, mungkin saya akan memberikan umpan balik pada Ibu. Nah, umpan baliknya mungkin bisa berupa saran, bisa berupa pertanyaan, juga mungkin kurang tepat ya, mungkin saran saya, apa Ibu bisa menerima itu? Siap. Nah, tujuan dari umpan balik nanti yang saya sampaikan ke Ibu, entah itu berupa semuanya berupa pertanyaan, itu tujuannya adalah agar Ibu lebih mudah dan cepat mencapai tujuan Ibu tersebut. Apa Ibu mau? Mau, Coach? Kemudian saya juga akan mendengar, memperhatikan yang Ibu sampaikan. Nah, kalau ada di pikiran saya ingin memberikan umpan balik. Nah, sebaiknya kita siapkan, misalnya Ibu bisa siapkan catatan gitu, tas sama pulpen. Konten gitu. Itu mungkin biar Ya, nggak terlupa sudah siap. apa yang disampaikan. Oke. Lalu juga untuk mencatat sumber-sumber daya itu, Bu. Nah, Ya. ya harapannya tujuan dari saya memberikan umpan balik ini nantinya bisa untuk ditindaklanjuti setelah sesi coaching berakhir gitu. Menunjukkan ide-ide yang baru untuk Ibu ya. Ibu berkenan? Berkenan, Pak? Ya. Baik, Coach Putin, kira-kira di sesi coaching ini nanti ketika berakhir, tujuan apa yang ingin Ibu capai? Saya ingin menyelesaikan tugas-tugas saya yang jadi tanggungan itu secepatnya. Oke, jadi Coach Putin ingin menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada Ibu secepatnya. Apakah itu ada deadline? Ada sebenarnya, ada. Tugas tersebut dari sekolah atau dari pemerintah atau dari masyarakat? Dari pemerintah. Mungkin bisa disampaikan tugasnya apa saja. Begini, kayak kemarin guru penggerak itu kan ada rencana tindak lanjut itu kami harus melakukan apa begitu. Kemudian juga wawasan kebangsaan itu saya sudah melakukan apa saja itu kan harus dilaporkan. Nah, kemarin itu untuk yang sudah saya tulis langkah-langkah itu belum semuanya saya kerjakan dengan selesai begitu. Apakah artinya sebelumnya Ibu mengikuti seminar atau apa wawasan kebangsaan gitu? Ya. Di Dinas Pendidikan? Enggak,
Saya mengikuti itu kemarin kan kami BIMTEK selama 7 hari ya, di hotel begitu. Itu yang memfasilitasikan pemerintah untuk guru-guru dengan harapan supaya itu nanti diimbaskan kepada guru-guru komunitas baik di sekolah maupun di organisasi, dan itu juga diterapkan diimplementasikan dalam pendidikan anak gitu. Dalam menyusun materi itu ya. Iya. Pembelajaran itu. Iya. Jadi tidak semua guru itu mengikuti BIMTEK ini ya. Iya. Baik, nah 2 tugas tadi, yang pertama dan yang sekarang kedua ini, itu apakah pengumpulannya di Dinas Pendidikan semua? Ya, kami harus upload di link yang sudah disediakan begitu. Ya. Dan saya dua-duanya belum. Lalu belum bagaimana? Bagaimana Ibu akan melakukan itu tugasnya? Nah, begini, yang pertama itu kan saya sudah kemarin membuat gebyar nyanyi lagu daerah dengan busana daerah. Itu sudah saya lakukan. Kemudian juga melakukan hormat bendera dan menyanyi lagu Indonesia Raya, baca Pancasila, itu sudah saya ajarkan pada anak-anak. Cuma itu kan belum selesai saya video aja, tapi belum selesai saya kemas begitu untuk saya laporkan. Terus yang kedua, untuk sosialisasi pengimbasan itu karena berdampak COVID lagi, otomatis kegiatan-kegiatan itu seperti kemarin itu tidak ditiadakan. Padahal saya sudah usul bagaimana kalau online itu tidak semua guru bersedia begitu. Itu yang saya juga kena deadline, tapi juga tidak tahu sampai kapan ini bisa bertemu lagi dengan guru-guru begitu. Jadi untuk tugas yang pertama, gebyar tadi itu sudah dilakukan ya, sebenarnya tinggal membuat laporan ya, Bu. Iya. Dokumentasi juga sudah Usulnya ada. itu yang berat. Iya. Yang berat apa ya? Buatnya kan harus dibuat video itu supaya bisa diupload itu. Seperti Koceng ini ya. Potongan-potongan. Karena saya tahu kondisi perangkat saya itu sudah kurang support banget gitu loh. Jadi lama sekali untuk potongan-potongan video, mengedit, menggabungkan itu agak lama. Kalau untuk tugas yang kedua, berarti kendalanya itu apakah tiba-tiba daring ini, Bu ya? Iya. Lalu langkah apa yang mau Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan ini, terutama yang daring? Sosialisasi pengimbasan. Iya. Mungkin ini yang sedang saya pikirkan. Saya mungkin hanya meminta waktu. Saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar juga ya, karena juga keterbatasan waktu. Juga saya tahu guru itu ininya berat. Kalau saya tambahin lagi begitu. Kemarin sebenarnya mau saya ajak gebyar ini, jadi di sekolah membuat sendiri-sendiri, videonya dikirim ke saya, nanti saya gabung video itu jadi satu untuk saya laporkan. Tapi ternyata saya belum sempat menyampaikan ini. Kemarin ada kegiatan lagi dari organisasi itu yang numpuk, banyak sekali kegiatan-kegiatan itu yang saya tidak mungkin hari guru. Mungkin langkah yang saya mau ambil itu, saya hanya akan menuangkan materi itu, saya print begitu ya. Sudah saya sampaikan, silakan guru-guru membaca sendiri, begitu, mempelajari sendiri. Baru kalau mereka mau tanya begitu bisa japri ke saya. Itu yang saya pikirkan. Apakah kira-kira mereka bisa juga untuk diminta membuat video atau dokumentasi? Ya, kalau itu dalam pertemuan sih saya mungkin bisa ya. Pertemuan tatap muka begitu. Maksud saya harus
Maksud saya yang kebiar tadi, apakah mereka bisa mungkin melakukannya dengan murid-murid mereka sendiri? Iya, saya harus ini dulu, ketemu dengan guru-guru dulu, menyampaikan apa sih tujuannya. Tujuannya untuk ini. Terus mau ke arah mana, kan mereka harus paham dulu. Kalau Ya, tiba-tiba disuruh kan mereka sangat keberatan. Gitu. Jadi Ibu merasakan apa yang di pikiran mereka ya, beban-beban mereka juga ya. Saya pernah dibantai di hadapan forum ya. Pernah saya waktu saya mengajak guru mengadakan pembelajaran berbasis ajak praktek yuk buat RPPH. Wah, mereka tanya, saya minta contohnya, Putin. Nah, RPPH Ibu sendiri, wah diserang. Nah itu. Jadi mereka tuh mintanya matang begitu. Ya, sudah disediakan RPP-nya ya. Ya, padahal kalau saya, jadi teori itu wujudkan, praktekkan itu sesuai dengan daya tangkap ibu masing-masing, sesuai dengan kreativitas ibu masing-masing. Itu maksud saya. Tapi rupanya tidak semua sepaham. Nah itu, wah akhirnya itu kadang-kadang membuat saya agak ngeri sih, sedikit. Mungkin kalau saran saya mungkin apakah bisa RPP-nya itu dibuat agak lebih ringkas gitu biar mereka yang mengembangkan gitu. Mungkin apakah mau kira-kira? Itu peristiwa 2019 ya Pak Ade. Setiap sekolah itu punya RPPH yang berbeda. Setiap guru punya RPPH yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka begitu ya. Saya taunya RPP seperti ini. Kalau saya seperti ini, itu yang saya menghargai itu. Makanya kalau hanya pembelajaran berbasis STEM apa itu kan sudah ada teorinya, tinggal menerapkan aja. Bagaimana nak memecahkan masalah. Sebenarnya itu aja dengan RPPH yang sudah ibu-ibu tahu, enggak perlu belajar RPPH yang baru. Nanti pusing lagi belajar RPPH yang baru. Saya sudah lihat karakter guru-guru itu, kalau saya pun juga pernah mengalami itu. Kalau sesuatu yang baru itu, langsung pasti ini berat gitu. Buat apa belajar sesuatu yang baru yang kita sendiri bisa membuat RPPH sendiri. Yang penting kan isinya, bukan bentuknya itu sih. Ya, luar biasa. Ini saya yang ngomong betul. Baik, untuk terima kasih Coach. Untuk dua tujuan ini, yang pertama tadi membuat laporan tentang kebiar dan anak-anak itu, kemudian yang kedua pengimbasan ini, sumber daya apa yang bisa Ibu siapkan? Ya, yang pertama itu memang sumber dayanya saya ada di alat. Itu mungkin kalau alatnya itu support banget gitu, mungkin saya enggak capek menghadapi alatnya itu. Jadi kalau lancar kan, nah ide keluar. Mungkin 1 hari bisa selesai, 2 hari. Tapi kalau alatnya sudah ngadat, kemudian hang, nah itu udah, itu yang membuat kepala pusing, jadi sudah ditinggal, sudah dibiarkan. Gitu. Dari sisi klien Ibu sendiri, apa mereka sumber daya juga memadai? Kalau guru-guru itu saya hanya memberikan materi aja. Saya pikir sudah cukup pengimbasnya itu aja. Mungkin yang paling penting saya ini sedang cari alat yang support untuk membuat video itu. Tapi Ibu sudah belajar untuk membuat itu ya? Sudah. Apa pakai Photoshop, program-program gitu? Sudah. Saya menggunakan aplikasi bawaan dari Indonesia itu sendiri. Jadi saya tidak nambah aplikasi, tambah berat lagi. Jadi apa yang sudah ada itu yang saya manfaatkan. Video Ibu menguasai ya videonya? Ibu menguasai ya penggunaannya? Enggak juga. Saya juga belajar. Masih sedang belajar.
Ya. Tapi juga perlu memperhatikan Selama ini deadline-nya. video-video saya, ya video-video saya pakai itu semua. Saya pakai, Video editor. ya saya video editor itu karena tahu sedikit saya pelajari pasti sebuah aplikasi itu kalau dimaksimalkan itu biasanya punya kemampuan yang jauh di luar pemikiran kita. Itu yang sedang saya gali gitu. Saya terus pelajari di video editor itu. Kalau dibuat level angka 1 sampai 10 kemampuan Ibu menguasai video editor berapa? Range-nya. Saya kalau GR begitu ya, saya sudah 7-8 begitu ya. Tapi kan saya masih belum tahu video editor ini kalau saya eksplor lagi itu sampai seberapa kemampuannya, itu yang saya juga belum tahu gitu. Seperti PPT itu loh Pak. Saya tahunya PPT cuma PowerPoint untuk menyampaikan ini untuk video. Ternyata PowerPoint itu bisa untuk membuat game, bisa membuat animasi, dan itu dasarnya dari PPT itu kan saya baru tahu sekarang. Nah, itu membuat saya ternyata pemahaman saya masih kecil. Sama dengan video editor juga, saya akhirnya menganggap bahwa saya masih sedikit karena saya belum tahu seberapa kapasitas video editor ini bisa dieksplor gitu. Ya, PPT apakah juga diperlukan dalam pengumpulan tugas? Kadang-kadang saya pakai itu. Mungkin bisa di PPT, saya taruh di PPT dulu. Saya convert di video, baru saya taruh di video editor gitu, saya gabung begitu. Intinya pengumpulan lewat video Bu ya, hanya lewat video. Iya, betul. Kan diupload di YouTube dulu harusnya. Ya. Oke, untuk tugas yang pertama ini untuk pengumpulannya kira-kira sudah selesai berapa persen proyek yang pertama tadi? No, belum, masih 50% belum 50%. siap. Yang untuk pengimbasan? Bahan-bahannya aja saya kumpulkan. Pengimbasan, saya pikir saya beri fotokopian saja sudah selesai lah. Mereka kan orang dewasa pasti bisa baca sendiri begitu. Oh, baik. Baik Bu, kalau boleh memberikan, saya ingin mengecek aja ya, cuma sedikit menyimpulkan. Tadi Bu, ya tadi Bu mengatakan bahwa ada 2 tujuan. Yang pertama pengumpulan tugas yang praktek bersama anak-anak tadi, kemudian pengimbasan wawasan kebangsaan ya. Itu sebenarnya tidak banyak kendala yang berarti ya. Ibu cukup memberikan materi kepada para guru-guru yang diimbas itu, biar mereka menyelesaikannya dan melaporkan kembali ke Ibu. Mungkin membutuhkan koordinasi gitu ya, komunikasi gitu. Kemudian yang tugas dengan anak-anak tadi sudah 50%, sudah tinggal membuat videonya dan Ibu sudah menguasai keterampilannya. Semoga nanti itu semuanya bisa tercapai di waktu atau deadline yang dibutuhkan itu. Ya. Baik, dari sesi coaching ini gimana respon Ibu? Wah, saya ini ya merasa didorong kembali untuk menyelesaikan tugas ini. Sebenarnya saya sudah agak rasa-rasen ini ya. Tapi ya saya akan memulai lagi. Mumpung libur ya, mumpung Sabtu-Sabtu begini ya. Oh, ini muncul masalah baru ya. Rasa-rasen nih. Malas ya. Iya. Mungkin tujuan ketiganya untuk memberi dengan motivasi. coaching ini saya semangat lagi. Bisa semangat ya, jadi bermanfaat ya. ya. Ya, terima kasih loh sudah dimotivasi. Ya. Ya, terima kasih. Saya juga terima kasih boleh berperan memberi motivasi. Baik, Coach Putin. Sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat. Selamat berminggu. Sampai jumpa di sesi coaching berikutnya ya. Jangan bosan-bosan. Ya, terima kasih.